misi dan juga proker unggulan yang mungkin akan disampaikan oleh kedua calon tadi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama untuk calon pertama yang akan memaparkan visi misi dan juga proker unggulannya yaitu dari Dimas. Oke, mungkin Dimas bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, sementara dari operator bisa dibantu untuk membantu share screen PPT-nya. Baik, untuk yang pertama ini akan dipaparkan terkait visi misi dan juga proker unggulan dari saudara Dimas. Jadi dimohon untuk peserta forum bisa menyimak dengan baik dan diharapkan untuk tidak berisik dan tetap tenang selama pemaparan berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktunya maksimal 15 menit. Dipersilakan untuk saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan PPT saya sebagai pendukung untuk dipilihnya saya sebagai ketua catur pada tahun 2023. Nah, di sini saya mempunyai judul kabinet yaitu keluarga catur. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah biodata saya yang berdasarkan CV tadi juga. Nama saya Dimas Agung Hendarto, tempat tanggal lahir Bangka 18 Januari 2002. Hobi saya catur, futsal, memasak, sedang berusaha. Pendidikan saya adalah S1 peternakan. Pengalaman saya adalah sebagai anggota logistik UKM Catur tahun 2022 dan ada beberapa panitia juga yang diadakan di FPP. Next. Nah, ini adalah visi dari saya, yaitu yang pertama adalah mewujudkan unit kegiatan mahasiswa atau UKM di bidang olahraga yang mampu menjadi wadah untuk menggali potensi dan prestasi serta mendorong mahasiswa aktif dalam keolahragaan. Berarti visi saya itu membuat sedalam-dalamnya potensi yang ada di dalam diri kita untuk dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya serta untuk aktif dalam kebidangan olahraga tersebut. Nah, selanjutnya ada misi saya. Next. Nah, misi saya yang pertama itu adalah mengelola minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga. Yang kedua, menciptakan program kerja yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dan yang ketiga, meraih prestasi dengan mengikuti berbagai kejuaraan baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada menjalin keakraban antara mahasiswa dan pihak terkait baik di lingkungan internal maupun eksternal. Next. Nah, program kerja dari Kabinet Keluarga Catur yaitu ada 3M, mengikuti, mengadakan, dan melakukan. Nah, yang pertama itu ada mengikuti perlombaan, di mana saya mengikuti atau memberikan wadah untuk semua anggota DOC
atau anggota-anggota lainnya untuk mengikuti perlombaan lainnya. Dan yang kedua ada mengadakan sparring dengan kampus lain maupun pihak internal maupun eksternal. Dan yang kedua ada mengadakan turnamen besar Undip, tidak jauh berbeda juga dengan seperti acara kemarin, yaitu home turnamen. Dan yang ketiga ada mengadakan turnamen tamu catur. Nah, turnamen tamu catur ini adalah inovasi saya untuk mengambil atau mengajak para mahasiswa baru yang berminat untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing untuk meraih prestasi terutama di bidang catur tersebut. Nah, yang ketiga ada melakukan latihan rutin, sharing, caring, serta catur amal. Nah, catur amal ini adalah inovasi saya yang ketiga, di mana ini adalah kegiatan dari pihak anggota atau peserta atau pengurus DUCT untuk melakukan catur amal seperti sedekah ataupun lainnya. Nah, manfaat dari catur amal ini adalah untuk memberikan dari pengumpulan dana tersebut untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, itu adalah program kerja 3M atau dari Kabinet Kerja Keluarga tersebut. Next. Nah, ini dibuka sesi pertanyaan, jadi dari yang udah join boleh mengajukan pertanyaan, kritisan, segala semuanya. Sebelumnya mohon maaf instruksi, jadi untuk sesi tanya jawabnya nanti sekalian setelah pemaparan dari calon selanjutnya ya. Jadi ini dicukupkan untuk sekarang. Sudah cukup untuk saudara Dimas atau ada tambahan lagi? Udah cukup dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta yang request untuk CV atau profil data juga dan dipaparkan tadi oleh Dimas, saya akan tampilkan chat di Zoom ini. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan untuk calon selanjutnya, yaitu Saudara Rifan. Untuk operator mungkin bisa tolong dibantu share screen PPT-nya. Apakah Saudara Rifan sudah siap? Baik, sudah siap, Mas. Baik, untuk waktunya maksimal 15 menit. Baik, dipersilakan untuk. Oke, terima kasih Mas atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan kembali ya. Ini profil saya. Nama saya Muhammad Rifan Dian Rifai. Saya berasal dari program studi S1 Peternakan angkatan 2021. Tempat tanggal lahir saya adalah Wonosobo 7 Juni 2002. Untuk pengalaman berorganisasi, saya pernah menjadi staf divisi pelatihan dan wawasan UKM Catur Undip 2022. Kalau untuk di tingkat universitas mungkin cukup itu. Boleh next slide-nya. Oke, kemudian untuk visi saya. Visi saya itu mewujudkan organisasi sebagai wadah mahasiswa yang berdaya saing dan berkarakter historis. Apa sih historis itu? Historis merupakan harmonis, terampil, optimis, realistis, inspiratif, dan sinergis. Dengan adanya visi saya ini diharapkan seluruh anggota maupun pengurus DUCT 2023 mampu mengimplementasikan inti dari historis ini. Karena menurut saya dengan visi ini dan bantuan dari teman-teman diharapkan mampu untuk mengembangkan DUCT untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk selanjutnya adalah nama kabinet saya adalah historis.
sesuai dengan visi saya. Karena visi saya ini juga sebagai landasan untuk menjalankan dan mengelola UKM ini menjadi lebih baik lagi. Oke, next. Kemudian ada untuk dapat mewujudkan visi saya diperlukan beberapa misi yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah yang menjadikan organisasi UKM Catur Undip ini menjadi wadah atau organisasi bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan jiwa sportif antar anggota. Lalu yang ketiga adalah membangun pribadi yang mampu berpikir aktif, kritis, dan kreatif. Lalu yang keempat adalah menjalin relasi UKM Catur Undip dengan organisasi intra maupun ekstra kampus. Lalu yang selanjutnya adalah mewujudkan harmonisasi hubungan dalam organisasi. Oke, next. Untuk program kerja unggulan, saya memiliki 2, yaitu yang pertama adalah mengirimkan delegasi di UCT untuk mengikuti turnamen catur eksternal, guna meningkatkan daya saing anggota. Maksudnya di sini adalah kita mengirimkan perwakilan ya di turnamen-turnamen catur eksternal gitu di luar Undip, karena itu akan sangat bermanfaat di salah satunya adalah untuk mengembangkan diri baik untuk tim maupun individu. Kan karena turnamennya kan tidak hanya perorangan tapi ada bergu, itu jadi akan sangat bermanfaat untuk menambah jam terbang juga. Oke. Manfaat selanjutnya adalah agar kita bisa bisa berkompetisi dengan baik, kayak daya saingnya itu lebih meningkat gitu, bisa mampu bersaing dengan universitas-universitas lain. Lalu yang kedua adalah program kerja catur lebur. Program kerja catur lebur ini yang saya maksudkan adalah memetakan beberapa tim untuk diikut sertakan dalam turnamen. Jadi poin kedua ini atau program kerja unggulan kedua ini sangat berkaitan dengan program kerja unggulan yang pertama. Untuk dapat melakukan program kerja unggulan yang pertama, diperlukan program kerja unggulan yang kedua, yaitu program kerja catur lebur ini. Dengan itu memetakan beberapa tim untuk dapat mewakili turnamen-turnamen yang ada. Misalnya ada 5 turnamen dalam 1 tahun atau 5 bulan begitu. Ada tim A yang khusus untuk ikut di wilayah hanya untuk tingkat Semarang. Terus untuk tim B untuk open turnamen, tim C untuk turnamen lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir itulah beberapa yang akan saya lakukan ketika saya terpilih menjadi ketua. Dan untuk dapat menjalankan visi dan misi saya tidak dapat menjalankan itu semua sendiri. Jadi saya mohon pada teman-teman, ketika teman-teman memilih saya mohon dengan sangat atas bantuannya agar dapat menjalankan visi dan misi yang sudah saya paparkan demi yang diharapkan dapat mengembangkan UKM catur kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya dari Saudara Rifan. Jadi sudah 2 calon ketua DOCT 2023 yang sudah memaparkan visi, misi, dan juga proker unggulannya. Maka agenda selanjutnya ialah sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi di sini peserta forum dipersilakan untuk bisa menanyakan terkait dengan isi misi ataupun proker yang sudah disampaikan oleh 2 calon tadi. Jadi peserta forum diharapkan apabila ingin bertanya bisa untuk resen terlebih dahulu.
dipersilakan untuk teman-teman anggota DUCT 2022 dan juga DUCT 2023 apabila dan juga alumni apabila ingin menanyakan terkait dengan visi, misi, dan juga proker dari kedua calon yang sudah menyampaikan tadi, dipersilakan untuk bisa resen. Sebelum nanti akan dipersilakan oleh moderator. Terima kasih. Baik, untuk penanya pertama yaitu Mas Bima, selaku alumni dan juga founder dari DUCT. Selamat sore Mas Bima. Halo, sore. Oh iya, sore Mas Bima. Apa kabar Mas? Baik. Baik, baik Mas. Silakan Mas Bima apabila ada yang disampaikan. Oke, nama saya Bima. Saya bisa dibilang oleh yang awal-awal itu pendiri Catur Undip. Yang mau saya tanyakan untuk kedua calon ketua ini, itu terkait turnamen nasional atau turnamen tingkat provinsi apa yang rencana akan diselenggarakan di tahun 2023. Baik Mas Bima, apakah ada pertanyaan lain Mas? Cukup ya Mas ya. Oh, ya. Untuk tahun 2023 ini akan ada ibaratnya itu makrab dengan alumni atau enggak pertemuan selain dari pemilihan ketua UKM ini, ada enggak dengan pertemuan dengan alumni, makrab atau lain-lain gitu, program kerja dari program kerjanya ketua. Baik, terima kasih Mas Bima. Mungkin untuk kedua calon persilakan untuk menjawab. Untuk yang pertama mungkin dari Rifan terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bima. Baik, terima kasih Mas Bima atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Bima. Untuk terkait turnamen nasional ataupun provinsi yang akan diadakan, mungkin untuk teknisnya akan dibahas ketika saya menjadi ketua dan sudah terbentuk pengurus, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kalau dari program kerja unggulan saya yang tadi kan kita mengirimkan delegasi kita perwakilan dari DUCT untuk mengikuti turnamen catur eksternal begitu. Kalau untuk mengadakan turnamen catur untuk saat ini saya hanya memiliki keinginan, namun untuk teknis dan selanjutnya mungkin bisa dibahas bersama-sama dengan pengurus yang akan terbentuk nantinya. Kemudian mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua, boleh diulang Mas Bima, soalnya di saya tidak begitu terdengar. Oke, untuk pertemuan dengan di atasnya pengurus, terus alumni itu akan diadakan selain pemilihan ketua ini seperti makrab itu ada atau tidak untuk dengan alumni ya? Oke, terima kasih Mas Bima. Untuk makrab, kalau makrab pengurus mungkin pasti ada. Namun kalau untuk makrab alumni, menurut saya sih tidak ada. Tapi kalau hanya untuk sparring atau apa namanya pelatihan bersama begitu, mungkin diadakan sih, begitu Mas. Apakah sudah menjawab Mas Bima? Oh iya, nanti kalau alumni ada yang datang ke Semarang, nanti bisa kontak ketuanya aja atau bagaimana? Iya, bagi nanti alumni yang ingin ikut latihan segala macam gitu bisa menghubungi begitu. Takutnya kalau tidak menghubungi dulu kan nggak tahu. Jadi
karena apa? Mungkin banyak juga yang belum tahu ya angkatan atas itu siapa saja dan namanya siapa saja, orang yang seperti apa. Ya nanti bisa bisa sama ketua ataupun sama pengurus yang lain. Begitu, Mas. Oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan ditujukan untuk Dimas. Silakan Dimas untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Bima. Baiklah, terima kasih Mas Ian. Sebelumnya telah diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bima. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai perlombaan tersebut. Untuk dari pihak kami untuk mengadakan dalam skala besar itu udah ada di proker saya kedua, yaitu mengadakan turnamen besar. Tapi itu skalanya masih skala fakultas gitu. Skala universitas. Nah, untuk mengikuti perlombaan dalam skala besar, ya kita dari saya juga akan mencari info-info juga tentang perlombaan-perlombaan tersebut. Walaupun basic saya nggak terlalu tahu tentang dunia percaturan. Nah, untuk pertanyaan kedua tersebut tadi dari Mas Biba mengenai adanya makrab tersebut, dari pengurus sendiri akan melakukan makrab. Tetapi kalau dari alumni, pengurus serta lainnya belum ada sih untuk plan mengadakan makrab atau ya ketemuan keakraban gitu. Tapi untuk para alumni atau lainnya untuk melakukan sharing atau latihan di bareng itu sangat diperbolehkan atau sangat akan terbuka untuk semuanya. Jadi plan kami dari saya sendiri untuk melakukan makrab dengan alumni tersebut belum ada. Tapi insya Allah setelah saya dipilih akan kemungkinan saya akan lakukan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mas. Terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi dari Mas Bima dan juga terima kasih juga jawaban dari Rifan dan juga Dimas. Selanjutnya ini sudah ada penanya kedua yaitu dari Mas Marcel selaku alumni juga. Halo Mas Marcel, apakah suara saya terdengar? Jelas Kak? Iya Mas, jelas Mas. Tolong digaris bawahi bukan alumni Mas, pada kuliah pun nggak lulus kok alumni. Iya baik Mas. Kak, saya cuma mau tahu untuk Rifan sama Dimas sejauh apa ya kalau ngajar anak bukan anak ya maksudnya mahasiswa baru gitu loh. Menurut kalian proporsinya bagaimana gitu? Saya cuma mau tahu aja gitu. Saya kan ngelatih di China udah hampir mau jalan 10 tahun jadi bukannya sombong ya, tapi udah namanya katam sekali sama yang ngelatih. Tapi cuma mau tahu kedua calon ini sejauh mana tahu namanya terhadap just training gitu loh. Maksudnya proporsinya latihan berapa, proporsinya belajar berapa. Cuman mau ngerti aja. Saya cuma mau tahu kalian tahu sejauh apa gitu loh. Untuk meningkatkan contohnya gini ya, yang saya maksud indikatornya seperti ini. Misalnya ada 2 orang maba. Mahasiswa baru tuh umur berapa sih biasanya? Umur 16, 17 gitu ya kurang lebih ya. Nah, dua-duanya sama-sama nggak bisa main catur. Berani nggak taruhan sama saya? Kalian ngajar anak itu, saya ngajar anak itu setahun diadu gitu. Taruhan berapa 10 juta itu berani nggak? Nah, saya cuma mau tahu kalian mau ngajarin orang gimana gitu loh. Dari sisi pendidikannya. Sorry saya hanya bisa melihat dari sisi pendidikan karena mungkin saya adalah orang yang paling getol namanya pendidikan catur gitu loh. Nggak yang kalian temui mungkin nggak ada orang yang segila saya caturnya gitu. Gila dalam arti nggak jago mainnya ya, main bisa-bisaan maksudnya, tapi gila dalam pendidikan caturnya gitu loh maksudnya. Dalam pandangannya terhadap edukasi catur gitu loh. Ya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Marcel. Monggo berarti sebelumnya tadi karena udah Pan duluan, sekarang Dimas duluan bisa menjawab. Silakan Dimas.
Terima kasih Mas Marcel atas maaf. Apakah suara saya sudah kedengaran? Jelas, suaranya jelas. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Marcel atas pertanyaannya. Dari poin-poin yang Mas Marcel jelaskan, yang saya bisa tangkap itu kayak pertanyaannya itu tentang proporsi kita dalam melatih itu seberapa persen bisanya. Begitu ya, Mas? Betul, maksudnya gini loh, catur itu kan ada main, ada latihan kan, ada main, ada sesi Iya. latihan kan. Jawabannya simpel aja. Kalau kita ambil proporsi secara sempurna 100% ya, kita membagi dua dalam dua aspek kan, main sama latihan kan. Karena main catur itu, kalau guru besar saya, Cina bilang, guru besar saya dari tahun 2013 sampai sekarang, itu dia bilang gini, catur itu adalah, kalau dalam bahasa Mandarin namanya jinengge. Jinengge itu artinya kita tahu itu nggak cukup. Contohnya gini, karena catur itu seperti nyetir mobil ya, dalam arti seperti ini loh. Kamu mungkin bisa nyetir mobil, tapi otak kita tahu, knowing, tahu mana gas, mana rem, tahu kan. Tapi kalau nggak pernah nyetir, bisa nyetir dengan proper fit and proper nggak nyetir kira-kira. Maksudnya kayak gitu lah. Tahu pion jalannya gimana, tahu kuda jalannya gimana, tapi gimana memastikan orang ini bisa cepat pinter main caturnya dengan pelatihan yang terukur. Artinya mau main terus kah, mau latihan terus kah? Lah saya cuma mau tahu pandangannya seperti apa gitu loh. Izin menjawab ya, Mas. Iya, silakan. Kalau proporsi latihannya ya dari skala 100% ya. Menurut saya itu terbagi menjadi 3, Mas. Latihan itu 40%, kayak training segala macam itu 30%, dan 30%-nya itu lebih ke pengalaman kita, Mas, untuk melakukan jam terbang, Mas. Oh, Begitu pengalaman, benar. Pengalaman kan hanya bisa didapat melalui latihan. Enggak, maksudnya kalau latihan kan kita mungkin ya, kemungkinan besar kita dalam jangka pendek ya hanya teman-teman biasa. Kalau jam terbang kan kita nggak tahu itu siapa mereka, itu dari mana, segala macam gitu, Mas. Enggak, gini loh. Maksud pertanyaanku adalah, maksudnya mau diberi berapa persen studi? Misalnya gini, kalau misalnya si Rifan sama Dimas mau ngasih, oh Mas latihannya 30% saja, studinya 70%. Nah berarti jika aspek studinya ditambah, otomatis kita harus bayar seorang trainer untuk arah ke situ. Karena kalau catur itu ya coba aku mau tahu pandangan kalian dulu, nanti baru aku masukkan ilmu yang aku dapat dari guruku ya gitu loh. Karena jujur aja nggak gampang, ningkatin orang main catur nggak gampang, apalagi dari nol. Makanya saya pribadi, saya berani taruhan sama siapapun di seluruh Indonesia. Berapa mau taruhan 20 juta pun saya ladenin gitu. Maksudnya kalau dari anak dari nol itu kan dua-duanya sama-sama nggak bisa loh. Satunya tak pegang, satunya boleh dipegang gitu. Saya mau tahu cara ngajarnya gimana gitu loh. Soalnya ini sangat penting karena kalau kemarin aku main ke SC itu mabanya banyak loh. 70% maba semua loh. Nah, gimana ningkatin kemampuan mainnya mereka gitu. Katanya mau bentuk tim kan. Lah kalau kemampuannya pas-pasan mau menang kan nggak mungkin. Izin menjawab, Mas. Iya, silahkan gimana. Berarti kayak ibaratnya teori sama praktek gitu ya, Mas? Nah, betul, yang maksud mau kalian teorinya kasih berapa persen, prakteknya berapa persen. Lalu pandangan kalian lebih baik yang mana toh gitu loh. Banyakin teorinya atau banyakin prakteknya gitu. Nah, dari pengalaman pribadi saya sendiri ya lebih bagus sih ke prakteknya sendiri, Mas. Jadi kayak 60-40%, Mas. Dimana kalau lebih ke praktek kan kita lebih turun lapangan, jadi kemungkinan besar nih dari awalnya nggak tahu pun bisa menjadi tahu, Mas. Saya juga awalnya yang nggak tahu tentang catur, gara-gara ikut join, lihat orang main segala macam, jadi bisa tahu juga dari hal-hal kecil seperti langkah, dari hal-hal lainnya, Mas. Jadi menurut saya lebih ke praktiknya, Mas, 60%. Kalau ke teorinya 40% aja. Sebagai penambah.
Oke, kalau dari Rifan gimana? Oke, terima kasih Mas Marcel atas pertanyaannya. Sebelumnya suaranya udah masuk belum ya, Mas? Clear, jelas suaranya. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas, kalau hanya untuk skala UKM, mungkin teori akan lebih besar, Mas. Jadi begini, Mas. Eh, Misalnya teori itu 60% dan praktek 40% atau teori 70% dan praktek 30%. Ini saya punya alasan tersendiri kenapa seperti ini. Kalau hanya ini untuk lingkup UKM dan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya, menurut saya karena ada latihan rutin itu dalam 1 bulan misalnya dua minggu pertama atau 3 minggu pertama membahas teori satu pembukaan misalnya atau analisa partai, baru nanti minggu keempat kita ajak mereka untuk praktek baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kalau untuk di luar kampus kita bisa memanfaatkan dari misi yang punya saya tadi, yaitu mempererat relasi dengan organisasi ataupun wadah-wadah catur lain. Ya tidak hanya catur sih, tapi organisasi lain, mau intra kampus ataupun ekstra kampus begitu, Mas. Nanti ketika sudah dikasih teori baru dipraktekkan di sana, dan ada juga namanya mengikuti sebuah turnamen. Dan untuk yang tadi perihal membentuk tim, itu kalau saya pribadi ya, Mas, itu saya secara teknis yang secara singkat yang bisa saya sampaikan tuh, misalnya dengan mengganti home turnamen, ya bukan mengganti sih, lebih tepatnya kayak home turnamen kan untuk satu undip. Nah, karena kita hanya mengurus wadah organisasi catur undip yang anggota-anggota yang tergabung saja, jadi yang diperbolehkan mengikuti home turnamen hanya anggota yang memang anggota DUCT, bukan non anggota nggak boleh, karena buat apa kita mengurusi non anggota padahal kita tujuannya aja kan memajukan anggota kita begitu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dan skill masing-masing, bisa kalau untuk UKM kan tadi teori dari latihan caturnya, misalnya di 4 minggu, 2 minggu untuk teori atau 3 minggu untuk teori, nanti minggu keempat baru praktek. Nah, kalau mereka ingin lebih berkembang, seharusnya mereka juga mau untuk berusaha sendiri di luar UKM untuk belajar sendiri, Mas. Praktek sendiri juga bisa. Ataupun kalau misalnya masih kurang praktek, ingin butuh lawan bermain, saya sangat membuka sekali para anggota di UCT untuk dapat bermain ke kosan saya untuk bermain catur sama, karena saya juga suka main kan, ya, dengan kita bermain bersama, bisa analisa bersama juga begitu, Mas. Siapa tahu bisa meningkatkan seenggaknya sedikit gitulah pengetahuan kita tentang bentuk bangunan segala macam begitu. Kemudian untuk udah sih itu aja. Terima kasih Mas Marcel. Apakah sudah menjawab, Mas? Boleh sih jawabannya, sebetulnya dua-duanya nggak salah. Dari Dimas ada benarnya, dari Rifan ada benarnya. Sebenarnya jawaban kalian tuh kalau digabung ya baru sempurna gitu loh. Jadi gitu ya. Kalau masukan dari saya pribadi sih, memang sebaiknya teori lebih banyak ya. Teori lebih banyak karena catur tuh ya ibarat kita mau berenang, mau nyetir gitu loh. Kita nggak perlu nabrak tembok dulu kan. Nah, kalau misalnya kita mengedepankan pengalaman gitu, lah apakah dalam nyetir mobil kita harus nabrak tembok dulu baru kita dapat pengalaman? Mau seperti itu kan enggak. Nah, sama seperti catur kan. Catur juga demikian gitu loh. Lebih baik kalau menurutku ya, menurut saya pribadi ya, memang harus banyakin teori. Karena teori itu walaupun dalam arti kelihatannya tidak berguna, tapi kalau lama-kelamaan dia tertanam di alam bawah sadar, langkah kita akan kuat sendiri. Boleh dibuktiin deh. 1 tahun ini coba banyakin teorinya aja. Mainnya lebih dijarangin, tapi banyakkan pengajaran. Soalnya sejauh ini kalau aku mantau cara latihannya UKM Catur Undip itu belum pernah dalam arti sampai
mengadakan banyakin sesi buat belajar pengetahuannya. Mesti kalau aku lihat kumpul asiknya pada main kan. Memang betul sih, aku akui sendiri. Kita main catur itu memang lebih asik daripada belajar sebetulnya. Cuman esensi kalau kita mau masuk dalam permainan catur memang harus banyak belajarnya. Kalau pelatih saya bilang ya, belajar tuh 10 kali, main 1 kali malahan. Berarti berapa persen tuh? Ya kan? Itu tebal sekali perbedaannya. Tapi itulah yang bikin meningkat sebetulnya. Kita harus banyak belajar. Memang malas sih. Banyak belajar itu memang malas, melelahkan, tapi coba setahun ini pasti ratingnya naik, jaminan lah. Kalau rating nggak naik, rating sampai nggak naik, kita taruhan lah. Aku kasih kasih peralatan catur gratis boleh, cuman dengan catatan metode yang aku kasih dilakukan. Kalau nggak dilakukan nggak naik ya berarti bukan salahku gitu. Boleh sih kalau misalnya aku waktu kosong atau apa, ini kan cuma diskusi ya. Boleh kalau lagi ngisi, tapi sementara aku cuma bisa online. Kalau lagi ngisi toh nggak usah dibayar, nggak apa gitu loh. Cuman mungkin mau ngisi ending, opening atau apa gitu kan. Aku kan banyak bekerja di bagian edukasinya gitu. Main ya, justru aku main jarang. Aku main catur seminggu sekali, belajarnya seminggu 6 hari. Nah, mainnya cuma 1 hari gitu loh. Main jarang sih. Itu menurutku lebih bagus. Coba dibuktiin deh. Kita pembuktian terbalik ya, dalam arti coba banyakin belajarnya setahun inilah pasti naik ratingnya. Itu masukan dari aku. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Mas Marcel atas pertanyaan tadi dan juga atas insight yang diberikan terkait dengan jam pelatihan atau porsi pelatihan cepat yang tepat untuk pecatur pemula. Oke, mungkin selanjutnya untuk penanya berikutnya, apakah dari teman-teman pengurus maupun anggota maupun alumni yang ingin bertanya? Baik, dipersilakan untuk Guntur Aditama bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Oke. Izin perkenalkan diri, saya Guntur Aditama dari angkatan 2020. Saya izin bertanya kepada calon Rifan. Saya ingin menanyakan prokernya yang catur lebur kalau nggak salah, yang membagi tim untuk turnamen eksternal. Nah, biar adil nanti pembagian timnya seperti apa dan teknisnya nanti seperti apa nantinya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silakan untuk Rifan bisa dijawab. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan Mas Praditama. Saya izin menjawab ya. Oke, program catur lebur kan itu salah satu program unggulan saya. Maksudnya begini, memetakan para anggota di UCT ke dalam tim-tim catur yang akan bermain di suatu turnamen begitu Mas. Yang kayak ini loh, tim yang akan mewakili di UCT dalam turnamen yang lingkup Semarang, lingkup provinsi Semarang misalnya, atau lingkup universitas atau open turnamen dan sebagainya. Ini perlu dilakukan agar menghilangkan persepsi kayak, oh aku tuh main caturnya masih jelek, pasti nggak bakal lah dikirim Undip buat atau dikirim UKM Catur Undip buat mengikuti turnamen di luar sana. Untuk menghilangkan perspektif itu, makanya ini program catur lebur ini perlu dilakukan, dan biar tidak yang selalu yang paling menang terus, yang paling jago terus yang mengikuti turnamen. Untuk lebih adilnya, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, mengganti sistem home turnamen yang tadinya yang tadinya untuk lingkup universitas, ini hanya untuk lingkup di UCT, dan kita ranking nih, kita seleksi nih. Misal nih dalam 3 bulan, misal untuk turnamen di luar kampus ada berapa? Misal ada 5. Kita mengurutkan mana sih yang levelnya paling tinggi, levelnya paling rendah. Nah, nanti misal ada 5 atau 4, misal kita ambil 4 aja ya. Ada level 1, 2, 3, 4. Nah, untuk di level 1 ini kita bisa menseleksi dari home turnamen atau kegiatan seleksi dalam 3 bulan pertama, atau yang penting dalam 1 tahun 4 kali begitu. Nah, nanti jika sudah terbentuk nih, misal dari home turnamen pertama atau seleksi pertama kok 1-4, biasanya kan bergu juga kan turnamennya. Nah, itu kita akan ambil 1-4 atau 1-3 dan
itu akan masuk ke tim pertama untuk mengikuti turnamen catur di luar kampus yang pertama. Nah, nanti untuk turnamen catur yang kedua di bulan keempat sampai keenam, maka akan diadakan seleksi lagi dan tiga orang apa namanya, tiga atau sampai empat orang yang tadi udah juara itu masih boleh ikut di home turnamennya. Namun nanti jika mereka juara, kita akan ranking tidak dianggap juara begitu. Jadi di bawahnya misal Mas Guntur nomor 1, Mas Ian nomor 2. Nah, terus Mas Dimas nomor 3. Ini tiga ini udah juara nih. Terus kok home turnamen atau seleksi berikutnya ikut lagi. Nggak apa-apa untuk meramaikan, nggak apa-apa. Cuma untuk mewakili dan untuk masuk ke tim yang B untuk mengikuti turnamen level 2 nanti akan diurutkan ranking di bawahnya. Kalau memang Mas Guntur, Mas Ian sama Mas Dimas juara lagi begitu. Sampai seterusnya sampai terbentuk 4 tim atau 3 tim begitulah, beberapa tim. Agar semua anggota itu bisa merasakan kayak dikirim undip untuk mengikuti turnamen tuh kayak gimana sih, apalagi yang mohon maaf yang belum begitu mengenal catur kan bisa merasakan sensasinya begitu loh, rasa senang ketika kayak ditunjuk untuk mewakili suatu instansi atau universitas begitu Mas. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Mas Guntur? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Guntur dan juga jawabannya dari saudara Rifan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu pengurus. Monggo untuk Jose. Ini. Baik. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai proker yang ketiga itu melakukan catur amal. Nah, di sini saya mempunyai inovasi catur amal ini mekanisme dalam pengambilan dana. Nah, itu dari anggota-anggota pengurus atau anggota-anggota DUC lainnya, yaitu dilakukan sebulan sekali paling tidak. Itu keikhlasan atau dari hati nurani dari semuanya. Jadi itu tidak ada paksaan. Selama sebulan itu akan kayak dibikin divisi gitu sebagai pembuat jarkoman mengenai catur amal. Nah, selama sebulan itu setiap minggu akan diberi jarkoman. Setelah ada respon dari anggota maupun pihak lainnya, nanti bisa menghubungi divisi tersebut. Mekanisme dalam pengumpulnya ya melalui online bisa, offline langsung ke SC juga bisa. Nah, dari catur amal tersebut tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada tekanan atau wajib dari pengurus-pengurus segala macam untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk mekanisme dalam pemberian dari dana yang 1 bulan tersebut sudah dikumpulkan, itu nanti ada tim juga untuk melakukan pemberian dana tersebut ke pihak masjid atau segala macam, atau ke orang-orang yang kurang mampu di pinggir jalan, dari hati nurani kita juga. Nah, itu saja sih yang bisa saya jawab mengenai proker saya melakukan catur amal. Terima kasih sebelumnya.
Tes, apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi dari saudara Oza dan juga jawabannya dari saudara Dimas. Mungkin untuk selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, silakan bagi teman-teman, baik anggota DUCT 2022 maupun 2023 dan juga pengurus, serta juga alumni, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada dua calon, dipersilakan untuk bisa raise hand. Untuk khususnya untuk teman-teman DUCT 2023, karena di sini pemilihan ketua ini juga ditujukan di masa periode kalian, jadi diharapkan untuk bisa mengenal lebih jauh, bisa mengkritisi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua calon kita. Ya, anggota 23 bisa mengkritisi calon kita. Oke, baik. Ada penanya yaitu dari Nastang ini. Persilakan untuk Nastang ini bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih izin masuk. Kenalin aku Nastang ini dari pengurus 2022. Izin bertanya kepada dua calon ketua DUCT 2023. Seberapa yakin kalian ingin jadi ketua di UKM Catur 2023 nantinya? Dan apakah udah ada bayangan untuk partner nantinya? Dan kalau udah ada, siapa dan kenapa? Terima kasih. Silakan untuk, karena tadi terakhir dari Dimas, mungkin dari Rifan bisa untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nasta. Silakan Dimas, Rifan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nasta. Izin menjawab. Untuk seberapa yakin itu, insya Allah sangat yakin ya untuk bisa seenggaknya, karena saya pernah menjadi staf dari kepengurusan DUCT, saya ingin berkontribusi lebih baik lagi gitu. Jadi makanya saya saat ingin menjadi ketua DUCT. Lalu untuk pertanyaan kedua itu yang siapa bayangan itu apa Mbak? Boleh diulang? Oke, kayak nanti kan ada, tadi kan udah ada kebentuk kabinetnya. Pasti kan nanti ada kayak wakilnya, terus juga kadif-kadifnya kayak gitu. Apakah udah bayang siapa gitu? Kalau untuk itu belum ada Pak, karena belum begitu tahu lagi. Kalau mungkin dari pengurus lama hanya itu sih. Kalau untuk selebihnya belum ada. Kalau dari pengurus lama udah ada beberapa sih. Begitu. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh saudara Dimas. Persilakan Dimas. Baiklah, terima kasih Mas Ian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nasta mengenai seberapa persen kamu yakin. Di sini saya akan menjawab ya tentunya secara singkat ya, sangat yakin dan 100% yakin, di mana kalau kita udah niat dari awal ya itu harus sangat yakin dalam untuk menjadi ketua. Nah, untuk bayangan-bayangan siapa yang akan menjadi partner saya atau
kadif-kadif lainnya ya belum terlalu ada gambaran sih, tetapi mungkin dari teman-teman pengurus lama bisa menjadi partner-partner saya juga. Itu saja sih jawaban yang sangat singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sharing dari saya. Jadi Nasta sendiri apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Untuk saat ini cukup ya. Terima kasih. Oke, baik untuk teman-teman, baik pengurus, anggota DOJT 2022, DOJT 2023, atau dari alumni, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo bisa untuk raise hand untuk menanyakan terkait visi misi atau kepribadian juga boleh kepada kedua calon. Jadi teman-teman anggota 23, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kedua calon? Karena kedua calon ini nantinya salah satu akan menjadi ketua DOJT 2023 yang akan memimpin atau memandu jalannya satu periode, yaitu DOJT 2023 ke depan. Oke, baik. Ada satu penanya lagi, yaitu dari saudari Fier. Dipersilakan untuk Fier bisa menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kayan. Apa suara saya terdengar jelas? Sudah. Saya ingin bertanya kepada dua calon. Begini, apabila di masa periode kepemimpinan kalian ada pertikaian internal, entah pengurus dengan pengurus atau pengurus dengan anggota atau bahkan dengan alumni. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan pertikaian atau permasalahan tersebut? Apa pertanyaan saya sudah cukup jelas? Baik, begitu. Terima kasih. Baik, karena tadi diawali oleh saudara Rifan menjawab, mungkin pertanyaan dari Fier ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Dimas. Silakan Dimas. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Pierre. Di sini saya izin menjawab mengenai pertikaian yang akan terjadi setelah adanya masa pengurusan. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan definisi sebagai seorang ketua itu ya memiliki sifat yang leadership gitu. Maksudnya di sini ya dari tanggung jawab, sabar segala macam dan lain-lainnya itu sangat penting dimiliki oleh jiwa dari leadership tersebut. Jadi untuk mengatasi dari pertikaian tersebut ya mengapa kita memilih seorang yang tidak mempunyai jiwa leadership tersebut. Karena jiwa leadership ini sangat penting dalam mengatasi pertikaian-pertikaian tersebut. Jadi menurut saya jika saya tersebut maaf sebelumnya untuk mengatasi pertikaian-pertikaian tersebut ya ketua itu harus memiliki jiwa-jiwa tersebut. Jadi
tidak mungkin kan seorang ketua yang mempunyai jiwa leadership segala macam tanggung jawab tidak bisa mengatasi pertikaian-pertikaian tersebut. Nah, jadi pandangan saya itu sangat mudah sekali sih untuk mengatasi pertikaian-pertikaian tersebut. Kenapa? Ya karena seorang ketua harus mempunyai jiwa leadership. Itu saja dari jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Saudara Rifan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Fani Fier atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Ian. Izin menjawab. Misalnya ketika sudah berada di masa kepengurusan tetapi terdapat beberapa pertikaian, entah itu masalah internal anggota dan anggota lain ataupun anggota dan pengurus ataupun pengurus dengan pengurus lainnya, mungkin yang pertama kita harus memusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana sih kronologi bisa terjadi seperti ini. Lalu jika sudah jelas, nanti kita bakal dari musyawarah itu kita putusin kayak kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan cari solusi bagaimana. Dan alangkah lebih baik jika memang telah terjadi pertikaian, lebih baik segera berdamai dan seorang ketua juga harus bisa seperti memutuskan bagaimana sih sikap yang harus diambil ketika ada seperti ini. Misalnya kayak dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Bisa melalui musyawarah dan ataupun deep talk begitulah. Terima kasih. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih jawabannya dari Saudara Rifan dan Saudara Dimas. Bagaimana untuk Saudara Fier, apakah sudah menjawab ataukah ada yang ditanyakan kembali? Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Rifan dan Saudara Dimas. Saya ingin bertanya lagi, tapi lebih menjurus ke orang-orangnya ya. Kepada calon Dimas, apabila tadi kan Anda bicara kalau ada permasalahan dengan leadership bisa diselesaikan gitu ya. Nah, ini dengan cara otoriter atau dengan musyawarah atau gimana? Nah, kalau dari Saudara Rifan, tadi kan dengan musyawarah. Nah, itu apakah dalam forum terbuka atau kamu menemui orang-orang yang bertikai atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab lebih dahulu oleh Saudara Rifan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ian dan Mbak Fier atas pertanyaannya dan kesempatannya. Izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan ada mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Jika sudah jelas permasalahannya seperti apa, kita sudah tahu latar belakang permasalahannya dan kronologi permasalahannya. Jadi ya udah kita nggak usah bahas siapa yang salah. Cukup kedua belah pihak merasa bagaimana sih kita bisa lebih dewasa lagi gitulah. Kita harus bisa kayak sadar diri, ini loh kita udah salah nih, atau mereka yang salah, ya kita saling memaafkan atau saling bertanggung jawab begitulah atas tindakannya sudah diperbuat begitu. Untuk jika memang itu sudah dilakukan tapi kok masih belum selesai, mungkin saya akan menemui mereka secara pribadi ya. Pastinya kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak begitu, agar tidak ada lagi permasalahan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Rifan. Selanjutnya mungkin dari Saudara Dimas, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab mengenai secara otoriter atau secara musyawarah. Nah, menurut saya cara yang baik itu ya secara musyawarah, di mana kita jika dua belah pihak itu bertikai, nah kita ajak semuanya, jangan hanya orang dua, semuanya untuk melakukan kompromi apa inti dari permasalahan tersebut. Jadi
tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi menurut saya secara otoriter itu tidak baik. Untuk melakukan yang bagusnya itulah secara musyawarah atau melakukan kompromi bersama dari dua belah pihak dan teman-teman lainnya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Rifan dan Saudari Dimas. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini dari sebelum kita masuk ke sesi voting, nanti linknya akan dikirimkan di meeting chat Zoom ini. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Mas Pandu selaku alumni. Persilakan Mas Pandu bisa menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suaranya dengar ya, Mas? Dengar ya? Dengar ya? Dengar. Iya, dengar Kak. Ya, oke. Mas Ian, saya mau nanya ini. Sebelumnya itu Mas Dimas tuh jurusan apa ya? Sama sebelumnya pengurus di bagian apa? Halo? Izin menjawab, Mas. Ya. Saya tadi udah jelaskan saya S1 jurusan S1 peternakan, Mas. S1 Nah, peternakan. kalau divisinya Pengurusnya divisi. saya sebagai anggota di bidang logistik, Mas, di PT tadi. Yang satunya untuk Mas Rifa ya tadi ya, Mas Rifa. Halo. Mas Rifa. Baik Mas, kalau saya dari staf kepelatihan dan perwasitan. Jurusan apa, Mas? Rifan? Bagaimana Mas? Ulangi. Jurusan apa? Divisi apa? Oh, saya dari jurusan S1 Peternakan angkatan 2021 dan di kepengurusan DOCT sebelumnya saya adalah staf dari divisi pelatihan dan perwasitan, Mas. Oh, baik. Ya, perkenalan dulu ya. Saya Pandu Edwin Ahyo. Kimia 2013. Dulu di tim catur itu salah satu tim yang sama Mas Bima itu. Untuk di divisinya dulu di sekretaris 1. Dulu sama ketuanya Mas Hone, saya sekretarisnya. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup nggak masuk ke organisasi atau apa gitu ya. Saya ingin tahu aja. Ketika Anda ya, untuk Mas Dimas sama Mas Rifan ya, dalam posisi bidak catur, posisi apa yang kamu inginkan? Dan berikan alasannya. Itu aja. Dengar? Saya ulangi lagi. Di dalam bidak catur, kan ada pion, kuda, benteng, menteri, raja, dan apa itu peluncur ya. Posisi apa yang kamu pilih untuk menjadikan kamu dalam suatu bidak catur dan berikan alasannya. Itu aja pertanyaan saya. Semoga bisa. Halo. Udah itu aja, dengar? Iya Mas, dengar. Terdengar Pak. Nah, kalau mau voting, mau musyawarah, saya percaya untuk estafet catur ini jangan sampai hilang UKM-nya karena Mas Bima, Mas Hones, Marisang dan teman-teman lain untuk mendirikan suatu UKM catur itu penuh dengan perjuangan, gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Pandu. Mungkin selanjutnya akan dijawab oleh pertama itu dari Dimas, kemudian dilanjutkan oleh Rifan. Monggo Dimas bisa jawab pertanyaan. Baiklah, izin menjawab dari pertanyaan Mas Pandu mengenai bidang catur, mau mana yang dipilih. Saya mau milih raja, Mas. Kenapa? Alasannya ya karena
Dalam bidang catur kan yang dilindungi adalah raja. Berarti poin terpenting dalam catur adalah raja. Itu adalah secara singkatnya, Mas. Dan dalam permainan catur juga raja bergerak secara bebas. Nah, itu yang saya pilih, Mas. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ya, selanjutnya Mas Irfan. Oke, Mas, izin menjawab sebelumnya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan, izin menjawab. Jika saya berada di posisi papan catur dalam bidang catur ya, saya ingin menjadi seorang menteri, Mas, karena di dalam sebuah pertandingan di dalam sebuah papan catur ya, yang paling kuat kan adalah menteri. Tapi maksud saya di sini bukan saya ingin menjadi yang paling kuat begitu ya, tapi menteri kan juga bisa melindungi seorang raja. Oke. Nah, kita tuh sebagai ketua bisa melindungi suatu raja, itu diibaratkan sebagai organisasi, bukan kita sendiri begitu. Jadi jika saya ada seorang menteri, kita bisa melindungi suatu UKM atau raja kita ketika sedang terjadi permasalahan, ataupun bisa diibaratkan rajanya adalah anggotanya. Nah, ketika ada permasalahan dalam suatu dalam suatu organisasi ya, yang melibatkan beberapa anggota atau salah satu anggota, kita sebagai menteri bisa melindungi dan memutuskan permasalahan tersebut agar bisa segera berdamai. Dan lebih yang paling saya tekankan di sini adalah melindungi organisasi dan keutuhan organisasi gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan. Dan selain itu juga mohon menambahkan sedikit, kan sebagai menteri kan dia juga perwira yang paling bebas gerakannya. Raja bebas, tapi kan menteri jangkauannya juga lebih panjang, gitu, Mas. Karena saya juga ingin lebih bebas, tetapi tetap patuh sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Gitu. Oke. Apakah sudah menjawab, Mas? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Ya, monggo untuk Mas Ian ya, untuk silakan untuk musyawarah atau voting terus tim tim saya ke staff ini langsung lanjut dan diminta buat untuk prestasi-prestasinya ditingkatkan. Itu aja sensasi. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Pandu dan juga jawabannya. Jawab. Karena sudah sesi tanya jawab ini berlangsung selama lebih dari 30 menit, maka kita akan masuk ke acara puncaknya, yaitu voting Ketua DOJT 2023. Jadi di sini nanti untuk peserta yang ada di sini yang hanya bisa melakukan voting. Jadi untuk linknya akan dikirimkan ke meeting chat, dan untuk durasi voting hanya dibatasi selama 10 menit. Jadi setelah itu lebih dari 10 menit nanti G-formnya akan ditutup. Dan perlu peserta forum ketahui juga bahwa nanti voting hanya bisa dilakukan satu kali. Oleh karena itu nanti peserta forum diharapkan untuk login terlebih dahulu ke akun Gmail masing-masing. Karena apabila belum login itu tidak bisa mengisi G-form yang hanya bisa dilakukan selama satu kali. Oke, baik. Untuk link voting monggo bisa di-share. Oke. Baik, teman-teman bisa mengisi link G-form itu ya untuk melakukan voting. Untuk waktunya 10 menit, jadi tadi karena udah dimulai 37, berarti ditunggu sampai 3:47. Terima kasih.
What the fuck? Ah,